Anda masih bersama cybernasa.com. Cybernasa akurat dan berimbang. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya berdoa moga-moga Bapak Ibu yang hadir di sini sehat semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya semua keluarga dalam keadaan keberkahan Gusti Allah. Itu yang terpenting. Yang saya muliakan Bapak dari pihak Pak Camat, yang mulia Bapak Camat atau mewakili dalam hal ini pemateri yang mulia Bapak Sekda, yang saya muliakan Ketua Panwascam dan jajarannya, Panwascam Dauan, dan yang saya muliakan Ketua PPK Dauan dan jajarannya. Tentunya yang saya muliakan dari pihak Koramil Dauan Kalijati, yang mulia Bapak dan Ramil atau yang mewakili. Kemudian yang saya muliakan dari pihak Polsek Kalijati, yang mulia Bapak Kapolsek atau yang mewakili, dan jajaran dari pihak Kecamatan Dauan. Wabil khusus yang saya muliakan adalah masyarakat yang menghadiri di acara pertemuan kita hari ini, sosialisasi partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Subang. Perkenalkan, saya nama M. Irwan Yustiarta S.A. Saya berlatar belakang advokat, namun lebih kepada selama ini penggiat peran serta masyarakat, penggiat anti korupsi, kebijakan publik, dan tentunya penggiat pemilu pilkada. Saya hadir selaku Ketua Forum Transparansi Pilkada Subang, di mana Forum Transparansi Pilkada Subang bukan hanya hadir pada saat pilkada tahun ini saja, tapi 2 pilkada sebelumnya juga kami selalu hadir untuk memantau dan mengawasi penyelenggaraan pilkada maupun pemilu. Dalam pertemuan tahun ini, Forum Transparansi Pilkada Subang fokus kepada isu yang piowongan, isu yang tidak enak untuk didengar oleh penyelenggara negara. Apa isu yang kami angkat? Yaitu netralitas ASN dan perangkat desa. Tentunya isu ini isu yang betul-betul bikin pasangan calon haredah, bikin jajaran Pemkab Subang haredah. Tapi isu ini perlu saya angkat agar Pilkada Subang demokrasi rakyat, artinya rakyat tidak terintimidasi oleh kekuatan pengaruh dari penyelenggara pemerintah, baik di jajaran ASN maupun perangkat desa. Untuk itulah saya mengangkat tema netralitas ASN dan perangkat desa, tentunya lebih kepada aspek hukum, karena saya berbicara adalah berdasarkan aturan, bukan berdasarkan asumsi atau pendapat pribadi. Untuk materinya sudah saya berikan kepada yang mulia Bapak Panwascam, Ketua Panwascam. Nanti PDF-nya bisa disebarkan. Mari kita bersama-sama mengawasi netralitas ASN dan perangkat desa di Kecamatan Dauan. Bicara netralitas,
ASN dan perangkat desa, tentunya kita harus mengacu kepada legal standingnya, dasar hukumnya. Untuk aparatur sipil negara, kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, di mana pelaksanaan teknisnya terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, yang saat ini diganti istilahnya menjadi aparatur sipil negara. Dahulu adalah PNS. Apa yang mengikat dari undang-undang ASN dan peraturan pemerintah tadi, yaitu pola perilakunya. Pola perilaku ASN di sini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan pilkada, khususnya pilkada Subang. Maka segenap aparatur sipil negara terikat kepada surat keputusan bersama SKB dari Menpan RB, Kemendagri, BKN, KSN, dan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2022 tentang pedoman pengawasan dan pembinaan netralitas pegawai ASN. Dari keseluruhan dasar hukum mengenai keberadaan ASN dikaitkan dengan pilkada, dalam konteks ini tentunya dikorelasikan kepada keberadaan pilkada itu sendiri. Kita bicara pilkada, pemilihan kepala daerah, untuk aturan yang di atasnya terlebih dahulu kita mengingat dan menimbang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana perubahannya di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pada aturan itu, karena kepala desa dan perangkat desa beserta BPD menerima gaji dari negara, tentunya gaji dari negara yang diterima itu untuk tugas pokok dan fungsinya melayani masyarakat. Selain menerima gaji dari negara, ASN dan perangkat desa juga mengelola uang negara, baik kalau dalam bentuk pemerintahan desa berarti dana desa, dana bantuan provinsi, dana bantuan kementerian, BLT, bantuan langsung tunai, dan seterusnya. Selain mereka mengelola keuangan negara, mereka juga menikmati fasilitas negara, baik langsung maupun tidak langsung. Apa itu fasilitas negara? Bisa berupa kendaraan operasional, bisa berupa tunjangan untuk bepergian, bisa berupa ATK peralatan yang ada di kantor mereka, karena peralatan itu dibeli oleh uang negara, bukan dibeli dari uang pribadi. Penentuan pilihan itu adalah hak pribadinya. Jangan sampai hak pribadinya ini
dia gunakan karena kewenangan jabatan dan kekuasaan mempengaruhi masyarakat. Kamu harus milih yang sesuai dengan pilihan saya. Kalau seumpama pilihan kamu tidak sesuai dengan saya, nanti saya tidak berikan BLT-nya atau bantuan-bantuan yang lain. Padahal itu seakan-akan BLT itu dari kepala desa, padahal itu uang negara. Mereka hanya menyalurkan. Nanti saya tidak akan memberikan bankdesnya dan seterusnya program-program pemerintah desa. Saya ingatkan, kepala desa, camat adalah buruh daripada rakyat. Bapak Ibu adalah tuannya, bukan terbalik. Jangan sampai camat dan kepala desa sebagai raja, Bapak Ibu sebagai masyarakat dianggap sebagai rakyatnya. Itu terbalik sama sekali menurut saya. Dalam konteks demokrasi, yang berhak memerintah kepala desa dan camat, dalam hal ini aparatur sipil negara dan perangkat desa, adalah rakyat. Terima kasih telah bergabung bersama Cybernasa. www.cybernasa.com